Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wal immah min wuldi hujajullah. Asyhadu anna al-mahdiyya wal mahdiyina min wuldi hujajullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimatullah. Puji syukur alhamdulillah kita senantiasa sampaikan, ucapkan serta amalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan, iradah, kehendak, fasilitas yang Allah berikan untuk bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bahwa kehidupan yang kita jalani sampai tahap ini adalah kita diizinkan oleh Allah untuk mengenal Imam Zaman alaihissalam. Sebagaimana Allah telah menetapkan bahwa dunia di kehidupan setiap zaman itu tidak pernah kosong dari hujah Allah. Maka sejak hujah Allah pertama dipilih oleh Allah, Nabiullah Adam alaihissalam, maka sejak itu hujah Allah senantiasa ada. Kemudian permasalahan yang ditemui oleh manusia, apakah setiap manusia membutuhkan, merasa memerlukan pada hujah Allah untuk menjalani hidupnya, untuk menyempurnakan hidupnya. Maka pertanyaan itu ada pada setiap orang dan terjadi pada setiap orang, bahwa untuk mencapai kesempurnaan diri, kesempurnaan lahiriah, kesempurnaan batiniah, kesempurnaan rohani, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduannya melalui hujahnya, sehingga hujah Allah itu juga disebut sebagai wakil Allah, juga disebut sebagai manifestasi Allah, ada juga disebut sebagai Allahu fil khalq, Allah dalam ciptaan, Allah dalam wujud makhluk yang bisa dicapai atau diakses oleh makhluk. Maka yang paling maksimal dicapai, dimakrifai, dipahami, ditiru dan dicontoh itu adalah hujah Allah. Maka tidak mungkin manusia akan meniru Allah dengan caranya sendiri, hanya bisa dengan mengakses hujah Allah, meniru hujah Allah. Maka orang-orang yang belajar untuk menyempurnakan diri yang tidak melalui tuntunannya, cara-caranya, bimbingannya dari hujah Allah, itu adalah menemukan cara-cara sendiri, dan tentu itu adalah cara yang belum sempurna untuk mencapai kesempurnaan dirinya. Maka kita diberi akses, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Imam Zaman alaihissalam sesuai dengan kadar kualitas kita masing-masing. Seberapa kita mengenal Imam Mahdi alaihissalam, seberapa kita mengenal wasi beliau yang menyampaikan ilmu-ilmu dari Imam Mahdi alaihissalam, seberapa kita mengenal Syed Ahmad Al-Hasan alaihissalam, seberapa kita mendapatkan akses
informasi-informasi atau ilmu-ilmu, baik itu ilmu dari kitab maupun ilmu secara rohani, maka itu menjadi salah satu yang harus kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita. Karena semakin kita bermakrifah, semakin kita sederhananya, semakin kita meniru, mencontoh beliau, maka seperti itu pula tingkatan makrifahnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita terima baik lewat membaca, mendengarkan maupun mengakses kitab-kitab maupun syuhud secara langsung, itu adalah sarana untuk kita mewujudkan dan menjadikan ilmu itu menjadi diri kita, bukan sekedar sebagai bahan diskusi. Maka ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh Syed Ahmad, yang diajarkan oleh Imam, itu adalah penjelasan tentang diri beliau. Maka tugas yang mendapatkan ilmu tersebut adalah menjadikan ilmu itu menjadi dirinya, menjadi diri kita. Jadi tidak sekedar cukup untuk dibahas dan diketahui, tapi kita jadikan ilmu itu menjadi menyatu dengan diri kita. Itulah contoh yang paling sederhana yang namanya bermakrifah. Bermakrifah kepada imam itu adalah bagaimana ilmu-ilmu yang imam telah jelaskan, telah muhkamkan, itu menjadi satu dengan diri kita. Maka itulah langkah kecil yang harus setiap saat kita lalui dan kita tingkatkan. Tahap-tahap itu kalau terus kita laksanakan, maka akan semakin banyak yang mirip. Kita mengcopy paste ilmu dari imam, kita copy paste ke dalam diri kita dengan cara mengamalkannya, melaksanakannya. Tidak cukup sampai pada pembahasan ataupun pendiskusian, tapi harus kita internalisasikan menjadi diri kita, baik itu ilmu tentang makrifah maupun ilmu tentang syariat. Semua ilmu yang diajarkan oleh imam itu adalah mempunyai fungsi untuk membersihkan atau mensucikan rohani. Maka apabila masih banyak kehendak-kehendak duniawi yang menyelimuti diri kita, masih banyak keinginan-keinginan yang tidak baik yang bermunculan dalam diri kita, maka kita sesegera mungkin untuk belajar pada beliau, belajar dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam alaihissalam, belajar dari ilmu-ilmu atau riwayat-riwayat dari para maksumin alaihissalam yang telah dijelaskan secara langsung oleh Syed Ahmad dan dengan rujukan yang jelas, bahwa itu menunjukkan benar-benar apa yang dikatakan oleh Syed Ahmad alaihissalam. Salah satu rujukan yang jelas, yang mudah diakses dan bisa dipertanggungjawabkan adalah penjelasan imam, penjelasan Syed Ahmad itu ada di, misalnya di kitab, ya di kitab apa. Kalau di halaman, ya di halaman berapa Syed Ahmad mengatakan apa, baru kita memahaminya. Maka itu kevalitannya kita akan pertanggungjawabkan apa yang dikatakan oleh Syed Ahmad melalui kitab apa, di bagian apa, bab apa, pertanyaan berapa, halaman berapa. Kita harus sampai akses ke sana untuk memvalidasi bahwa penjelasan itu benar-benar apa yang dijelaskan oleh Syed Ahmad, bukan sekadar pemahaman kita. Kalau sifatnya adalah pemahaman kita, maka kita juga akan sampaikan itu adalah pemahaman kita tentang apa yang dijelaskan oleh Syed Ahmad pada bagian tertentu. Maka itu menjadi satu pertimbangan lah. Cara kita untuk menapaki itulah, maka kita perlu usaha ekstra, perlu perjuangan dan perlu waktu
untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kebersihan, serta kesucian, serta perjuangan. Kita memerlukan semangat yang kuat untuk senantiasa belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari dari Syed Ahmad alaihissalam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan, diberi kehendak yang kuat untuk benar-benar menjadi penolong yang siap saat dibutuhkan untuk menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'imma wal mahdiyyin wa sallim taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'imma wal mahdiyyin wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wa la imah mi wuldi hujjatullah. Asyhadu annal mahdiya wal mahdiyina mi wuldi hujjatullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita senantiasa bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kita senantiasa bersaksi bahwa para Imamun Ali alaihissalam sampai Imamul Mahdi alaihissalam itu adalah hujjah Allah, wakil Allah. Kita bersaksi bahwa Al-Mahdi dan Mahdiyin, Syed Ahmad Al-Hasan alaihissalam dan para Mahdi yang akan meneruskannya itu adalah hujjah Allah. Maka kesaksian itu ketika kita resapi dan kita hadirkan itu adalah sebagai bentuk ikatan rohani kita terhadap adanya hujjah Allah pada zaman kita. Maka saat-saat ada kalimat-kalimat syahadat yang kita lantunkan, kita ucapkan, maka itu perlu kita terus meresapinya sampai membentuk sebuah ikatan diri kita bahwa saya bersaksi bahwa Imam Muhammad bin Hasan alaihissalam adalah hujjah Allah, bahwa Syed Ahmad Al-Hasan alaihissalam adalah hujjah Allah. Maka ikatan itu akan semakin menguat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi ala immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir auladina wa zawjatina wa min ahli baitina ajma'in walil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Allahumma inni a'udzubika minal ana. Allahumma inni a'udzubika minal ana. Allahumma inni a'udzubika minal ana. Allahumma kun liwaliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi wa abnaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu arduka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila waj'alhu wa dzurriyyatahu minal a'immatil warithin wa taj'alana min ansarihil muhlasin wal ulama'il amilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad
الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.